2018170 dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang materi tentang pelaksanaan otonomi daerah jauh dari harapan. Video ini merupakan salah satu tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Larisman MPD. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri dan beserta pada aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia mulai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Konsep pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu meliputi 1 tujuan politik, 2 tujuan administratif, 3 tujuan ekonomi. Yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan daerah. Tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai bagian indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran pegawainya, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. 2. Faktor keuangan daerah, baik itu dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. 3. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun dalam realitanya gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Masih dalam suasana euforia reformasi dan dalam situasi di mana krisis ekonomi sedang mencekik tingkat kesejahteraan masyarakat, negara Indonesia membuat satu keputusan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di Judicial Review dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Judicial Review ini dilakukan setelah timbulnya berbagai kritik dan tanggapan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Judicial Review tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada logika hukum. Pemerintahan daerah berhadapan dengan keadaan di mana mereka harus memahami peraturan undang-undangan hasil judicial review. Tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten atau kota Indonesia menjadi kehilangan maknanya. Ini merupakan persoalan hukum yang sering terjadi di mana peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat sehingga kehilangan nilai sosialnya dan tidak dapat dilaksanakan. Aspek-aspek apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kelemahan aspek regulasi yang terkait pada pemerintahan
pemerintahan daerah yang terkait pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, ketidakjelasan pengaturan dalam undang-undang ini sering menimbulkan permasalahan baru yang dapat menjadi sumber konflik antar susunan pemerintah dan aparaturnya. Akhirnya menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu, rancangan undang-undang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini sedang dibahas dengan DPR. Pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga menambah pengaturan baru yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan untuk mengakomodir dinamika pelaksanaan desentralisasi. Antara lain, pengaturan tentang hak warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, penjelasan dari saya. Terima kasih atas